Di era media sosial yang serba cepat, sebuah budaya bisa jadi viral dalam hitungan jam. Tapi pertanyaannya, budaya itu berasal dari mana? Apakah dari dalam negeri kita sendiri atau dari luar negeri? Dan yang lebih penting, mengapa kita begitu mudah terpikat olehnya? Selamat datang di channel Ikatan Kristen Nusantara. Podcast hari ini mengajak kita semuanya untuk berpikir, merenung, dan berefleksi dengan konstruktif. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang mungkin kadang saudara lihat, dengar, atau bahkan saat ini juga sedang viral. Judulnya Indonesia dan Budaya Asal Viral. Apa maksudnya? Sederhana. Di era media sosial yang serba cepat, sebuah budaya bisa jadi viral dalam hitungan jam. Tapi pertanyaannya, budaya itu berasal dari mana? Apakah dari dalam negeri kita sendiri atau dari luar negeri? Dan yang lebih penting, mengapa kita begitu mudah terpikat olehnya? Mari kita mulai podcast ini. Kata viral berasal dari kata virus, menggambarkan sesuatu yang menyebar dengan sangat cepat dari satu orang ke orang lain. Di dunia digital, konten viral bisa berubah video lucu, bisa berupa meme, demikian juga lagu, tarian, atau dan bahkan yang bersifat kontroversial. Tapi di Indonesia, fenomena ini viral punya karakteristik yang unik. Tidak seperti di negara-negara barat yang lebih individualistik, di mana konten viral sering menonjolkan pencapaian pribadi atau kreativitas individu. Di Indonesia, yang viral biasanya mencerminkan kebersamaan, mencerminkan solidaritas, atau emosi kolektif. Kita ingat pada kasus Sun Haji, penjual es teh manis yang viral setelah mendapat kritik dari seorang tokoh publik. Dalam 24 jam, berita itu dibaca jutaan kali. Bukan karena Sun Haji seorang selebriti, tapi karena masyarakat Indonesia merasa terpanggil untuk bersolidaritas. Ada rasa kita yang kuat di sana. Ini menunjukkan bahwa budaya kolektivitas kita sangat mempengaruhi apa yang menjadi viral. Konten yang menyentuh hati bersama, yang membuat kita merasa sama-sama, itulah yang cepat tersebar. Tapi ada di sisi lain dari fenomena viral itu. Di Indonesia, kontroversi yang seharusnya memicu cancel culture justru sering berbalik arah menjadi viral, ramai diperbincangkan, lalu malah menaikkan popularitas pelakunya. Seperti yang dijelaskan oleh Sari Mulyani, dosen hubungan internasional, ini terjadi karena di Indonesia masih sangat kuat budaya pemakluman. Kita punya rasa kasihan yang tinggi, rasa nggak enakan, dan itu membuat kita sering memaafkan atau bahkan membela figur yang seharusnya dikritik. Jadi, viral di Indonesia bukan sekedar masalah algoritma.
Ini soal psikologi sosial, ini soal budaya, dan ini soal bagaimana sebagai masyarakat merespon informasi. Nah, sekarang mari kita bicara tentang yang lebih spesifik, budaya asing yang viral di Indonesia. Siapa yang tidak familiar dengan fenomena K-pop, BTS, Blackpink, Twice, dan nama-nama ini bukan lagi asing di telinga kita, bahkan anak-anak muda. Musik, tarian, fashion, bahkan gaya hidup Korea telah menjadi bagian dari keseharian banyak anak-anak kita, baik itu yang milenial dan juga yang Gen Z serta masyarakat luas di Indonesia. Drama Korea seperti Descendants of the Sun atau Crash Landing on You berhasil membuat jutaan penonton Indonesia menangis, tersenyum, dan jatuh cinta pada budaya Korea. Makanan Korea seperti kimchi, tteokbokki, bibimbap, atau bisa jadi pronunciation saya tidak yang biasa kita dengar, kini mudah ditemukan di restoran-restoran kota-kota besar. Bahkan kosmetik Korea mendominasi pasar kecantikan tanah air. Dan ini bukan hanya soal Korea, budaya populer barat, musik, film, fashion, lifestyle atau gaya hidup juga sangat dominan. Platform seperti YouTube, Instagram, IG, Netflix, dan TikTok menjadi jendela yang tak pernah tertutup, memperlihatkan kepada kita gaya yang berbeda, yang sering kali terlihat lebih glamor, lebih modern, lebih keren. Tapi, apa dampaknya? Menurut penelitian terhadap mahasiswa dan generasi Gen Z, banyak yang mengaku lebih mengenal budaya Korea, Jepang, atau Barat dibandingkan budaya Jawa atau budaya daerahnya sendiri. Bayangkan itu sejenak, anak muda Indonesia yang tinggal di Jawa lebih paham tentang tradisi Korea daripada tradisi Jawa atau tradisinya masing-masing. Mereka lebih bisa menyanyikan lagu K-pop daripada lagu daerah. Mereka lebih antusias merayakan Halloween atau Valentine dibandingkan merayakan tradisi lokal. Ini bukan berarti menyukai budaya asing itu salah. Tidak sama sekali. Tapi ini menjadi pertanyaan besar, di mana letak identitas kita? Apakah kita sedang kehilangan diri sendiri di tengah gemerlap budaya luar? Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Di tengah dominasi budaya asing, ada secercah harapan yang menarik perhatian. Tahun 2025 misalnya, menjadi saksi bagaimana budaya Indonesia Timur mengambil alih sorotan nasional. Kita pernah dengar lagu-lagu seperti Pica-Pica dan Tabola Bale menjadi viral dan dicari jutaan orang. Istilah seperti stay-tune yang mungkin beberapa tahun lalu tidak banyak dikenal di Jawa, tiba-tiba menjadi bahasa sehari-hari di media sosial. Ini membuktikan bahwa semangat kedaerahan bisa menjadi penggerak utama tren nasional, terutama Indonesia Timur yang sering kali terasa jauh dari pusat perhatian, tiba-tiba ada di depan mata kita. Dan yang menarik, ini bukan dipromosikan oleh pemerintah atau lembaga budaya. Ini murni dari bawah, dari masyarakat sendiri, dari kebanggaan lokal yang membara. Ada juga fenomena lain, tradisi pernikahan Indonesia yang semakin menarik perhatian dunia. Media internasional seperti Now, Jakarta menyoroti keunikan adat Betawi, Minangkabau hingga Lombok. Tradisi pingitan di Minangkabau, maririk di Lombok, atau pengantin pria menunggang kuda di Betawi. Semua ini menjadi bahan pembicaraan global.
Dan yang lebih menarik lagi, banyak pasangan muda kini menggabungkan adat lokal dengan elemen budaya global. Pernikahan Tionghoa Indonesia yang memadukan prosesi adat dengan simbol double happiness, lalu dilanjutkan dengan pesta bertema Korea modern. Ini disebut sebagai sinkretisme budaya, perpaduan yang justru memperkuat identitas budaya ganda. Jadi, bukan berarti budaya lokal kita mati. Tidak, budaya lokal kita sedang tidur. Dan kadang-kadang butuh sentuhan modern untuk bangkit. Dalam bahasa, diperlukan modernisasi. Tapi tantangannya nyata. Globalisasi bukan monster yang bisa kita halangi. Internet tidak punya batas negara. Media sosial tidak mengenal waktu tidur. Anak muda Indonesia akan terus terpapar budaya luar, dan itu adalah keniscayaan. Masalahnya bukan pada masuknya budaya asing. Masalahnya adalah pada kurangnya filter nilai yang kuat dalam masyarakat kita. Kita sering menerima budaya luar tanpa menyaringnya. Kita meniru gaya hidup barat tanpa memahami konteksnya. Kita mengidolakan idola K-pop tanpa mempertanyakan standar kecantikan yang kadang tidak realistis. Kita terjebak dalam tren digital tanpa literasi digital yang memadai. Dan yang lebih mengkhawatirkan, budaya lokal kita sering dianggap kuno, tidak relevan, atau tidak keren. Generasi muda merasa malu berbahasa daerah. Mereka merasa aneh mengenakan pakaian tradisional. Mereka lebih bangga bisa berbahasa Korea daripada berbahasa Jawa, Sunda, ataupun Batak. Ini adalah krisis orientasi budaya. Bukan karena budaya asing terlalu kuat, tapi karena internalisasi budaya lokal terlalu lemah. Pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial kita belum cukup memperkuat fondasi identitas budaya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa kita punya pilihan. Kita bisa menyukai K-pop sambil tetap mencintai gamelan, meskipun itu aneh. Kita bisa menonton drama Korea sambil tetap belajar tari daerah. Kita bisa merayakan Valentine sambil tetap menghormati tradisi lokal. Ini bukan soal memilih satu atau meninggalkan yang lain. Ini soal keseimbangan. Kedua, jadilah kurator budaya, bukan sekedar konsumen. Jangan asal terima apa yang algoritma berikan. Tanyakan pada diri sendiri, konten ini dari mana? Nilai apa yang dibawa? Apakah ini memperkaya saya atau justru menguras atau menggerus saya? Ketiga, bangga akan akar kita. Jika lagu Pica-Pica bisa viral, jika tradisi pernikahan Indonesia bisa jadi sorotan dunia, jika bahasa daerah bisa jadi tren, itu artinya budaya kita punya daya tarik. Kita hanya perlu meyakininya. Kita hanya perlu mengangkatnya dengan cara yang relevan. Dan terakhir, ingatlah, budaya bukan museum yang harus dikunci. Budaya adalah sungai yang mengalir. Ia bisa bertemu dengan sungai lain, bercampur, dan menciptakan arus baru. Tapi sungai itu harus tetap mengenali sumbernya. Jika tidak, ia akan kehilangan arah, kehilangan identitas, dan pada akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Indonesia adalah negara dengan ribuan suku, bahasa, dan tradisi. Kita punya kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Jangan biarkan kekayaan itu terkubur di bawah tumpukan tren viral yang datang dan pergi.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast IKN. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap berpikir, tetap merenung, dan tetap konstruktif.